Oke, halo semuanya. Kita lanjut ke bagian kedua, pembahasan soal PAS IPA tahun 2020-2021. Oke, kita lanjutkan kalau tadi sampai nomor 20, sekarang kita lanjut nomor 21. Nah, nomor 21 berkaitan dengan struktur daun dan fungsinya. Berarti di sini jaringan pada daun beserta fungsinya. Untuk soalnya, struktur daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan tempat pertukaran udara dalam tumbuhan secara berturut-turut. Berarti fungsi sebagai tempat fotosintesis yang berfungsi sebagai fotosintesis itu adalah jaringan palisade atau jaringan tiang. Dan yang berfungsi sebagai tempat udara, ya pertukaran udara di sini adalah stomata. Oke, berarti jawabannya palisade dan stomata. Nah, untuk jaringan spons sendiri, walaupun dia masih ada sedikit klorofil, ya ada sedikit klorofil, tapi di sini fungsi utamanya menyimpan sementara hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis itu fungsi jaringan spons. Kalau epidermis, karena epidermis itu di bagian terluar, berarti di sini fungsinya adalah melindungi. Apa yang dilindungi? Ya dilindungi adalah jaringan yang ada di dalamnya. Sedangkan daun itu kan ada atas, ada bawah tuh. Maka di situ ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Sedangkan xilem dan floem itu sebagai zat angkutnya. Itu nomor 21. Lanjut nomor 22. Di sini ada gambar melintang pada jaringan batang tumbuhan dikotil. Kenapa dinamakan dikotil? Ini ada bagian tengahnya ini. Nah, ini ciri khasnya. Bagian X. Nah, apa itu bagian X, apa itu bagian Y? Nah, bagian X ini adalah kambium. Oke, bagian X itu adalah kambium. Sedangkan kambium itu membagi dua wilayah antara floem dan xilem. Nah, sedangkan kambium fungsinya itu sebagai meristem sekunder, berarti dia untuk pertumbuhan ke samping, itu kambium. Sedangkan xilem itu untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke daun. Nah, berarti fungsi nomor 22 itu adalah yang B jawabannya. Oke, nomor 23. Nomor 23 ini berkaitan dengan teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Nah, di sini kita mencocokkan, pasangan yang cocok itu yang mana? Panel surya. Panel surya, kita lihat dari atas ya, gedung PLTS. Gedung PLTS, ada nggak di sini yang gedung PLTS? Nggak ada ya, nggak ada. LDR, ya. LDR itu dari stomata, gitu. Berarti ini sudah benar ya. Ini sudah benar, pasangan yang benar. Ini dari stomata, LDR. Kemudian panel surya nggak ada ya di sini ya. Nggak ada. Kemudian karena ini velcro itu, ini terinspirasi dari velcro. Kemudian gedung Esplanade diinspirasi oleh kulit buah durian, benar. Berarti yang pasangan yang tepat itu 2 dan 4. 2 dan 4 jawabannya yang D. Nah, ini termasuk soal yang mudah. Lanjut nomor 24. Zat makanan utama yang menghasilkan energi untuk digunakan beraktivitas sehari-hari. Jelas penghasil energi utama itu adalah karbohidrat, gitu. Karbohidrat berarti antara B atau D. Yang kedua adalah lemak. Oh, berarti jawabannya yang B. Kalau protein, zat pembangun, ya kan? Sudah benar ya. Lanjut nomor 25.
Nomor 25 berkaitan dengan uji makanan. Nah, uji makanan di situ ada Lugol, Benedict, dan Biuret. Lugol itu untuk uji amilum. Oke, Lugol itu untuk uji amilum. Hasilnya nanti biru kehitaman. Itu Lugol. Kemudian Benedict, ya sini aja ya. Benedict itu untuk uji gula. Gula, hasilnya adalah merah bata. Merah bata. Kemudian Biuret, Biuret itu untuk uji protein. Protein, hasilnya adalah ungu. Oke, kita identifikasi satu persatu. 1 dan 2 mengandung glukosa. 1 Lugol, biru kehitaman, merah bata. Oke, dia mengandung glukosa. Oke, ada. Oke, benar ya. Oh, sorry. Nomor 1-nya benar, nomor 2-nya salah. Ya, nomor 2-nya salah. Nomor 3. 3 itu coklat, merah bata, ungu. Berarti di sini mengandung gula dan mengandung protein. Ini mengandung gula, mengandung protein. Nomor 1 mengandung amilum dan protein. Oke, jelas bukan ya. Karena dia tidak ada proteinnya, ya kan? Tidak ada proteinnya. Nomor 4 itu mengandung amilum dan glukosa 2, 3 dan 4. Amilumnya tidak ada, ya kan? 4-nya oke, ada amilumnya. Tapi di sini ada proteinnya juga. Berarti ini tadi yang 3-nya salah, ya kan? 2 mengandung amilum dan protein. 2 amilum, benar, oke. Protein, benar, berarti jawabannya yang D. Itu ya, cara mengidentifikasinya satu-satu. Kita lihat dari hasil dari warnanya, kemudian kita lihat. Nomor 26, organ yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan. Oke, yang menyerap sari makanan yang bagian mana? Kalau nomor 1, di mulut, jelas di itu pencernaan mekanik dan kimiawi. Mekaniknya oleh gigi, kimiawinya oleh enzim amilase atau yang sering dinamakan enzim petialin yang mengubah amilum menjadi glukosa. Sedangkan nomor 2, kerongkongan, di situ hanya terjadi gerakan peristaltik. Nomor 3, lambung, di situ terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik. Mekaniknya gerakan lambung meremas-remas, kimiawinya ada 3 enzim yang berperan, yaitu adalah enzim pepsin, renin, dan HCl. Sedangkan nomor 4, ya, nomor 4 penyerapan. Nah, karena untuk usus halus itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari, usus kosong, dan terakhir adalah usus penyerapan. Usus 12 jari terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin itu untuk mengubah tadi dari pepsin menjadi asam amino, kemudian lipase, lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Sedangkan dibantu juga oleh zat empedu. Masuk ke usus kosong terjadi pencernaan gula, masuk ke usus penyerapan terjadi penyerapan. Jadi bisa untuk penyerapan sari-sari makanan di nomor 4. Sedangkan nomor 5 terjadi pembusukan oleh bakteri Escherichia coli dan penyerapan air ini di usus besar. Sedangkan nomor 6 itu terjadi pembuangan saja di anus. Oke, nomor 27. Hati mengekspresikan cairan empedu yang disalurkan ke usus 12 jari. Nah, kayak di atas tadi ya. Fungsi cairan empedu ini adalah, cairan empedu itu yang mana kira-kira? Memecah protein, jelas bukan, ya kan? Bukan. Mengubah maltosa menjadi glukosa, bukan. Memecah gumpalan lemak, iya. Mengubah amilum menjadi glukosa, bukan. Berarti jawabannya yang C. Amilum glukosa tadi amilase. Oke, nomor 28. Nah, tadi di awal di atas sudah dijelaskan di nomor 26. Nomor 28 bagian X. Nah, di X ini adalah organnya apa? Ya, harus kita tahu ya, dari gambar ini harus kita tahu organ X itu apa. X itu adalah pankreas. Oke, pankreas. Nah, pankreas itu untuk apa? Nah, pankreas itu menghasilkan enzim tal, tripsin, amilase, dan
lipase. Nah, di sini ada tripsin, amilasenya nggak ada lipase. Berarti antara A dan D. Kita lihat tripsin, mengubah protein menjadi pepton. Ini fungsi dari pepsin, jelas bukan. Nah, berarti tinggal pilihan terakhir adalah yang D, mengubah lemak menjadi asam lemak dan glisrol. Oke, berarti yang paling tepat adalah yang D, lipase. Tuh, di nomor 28. Nomor 29. Proses gangguan dan pemecahan gangguan pada sistem pencernaan yang benar yang mana? Oke, di sini kita harus mengidentifikasi satu-satu organnya apa, proses yang terjadi apa, gangguannya apa, pencegahannya apa. Nah, kalau kita cermati di bagian pertama ada mulut. Oke, mulut. Di situ di dalam rongga mulut itu pemecah glukosa. Oke, benar ada enzim amilasa atau petialin memecah glukosa. Gangguannya sariawan. Oke, benar di mulut biasanya sariawan. Kalau sariawan itu biasanya karena kurangnya vitamin C. Oke, berarti ini benar. Lambung memecah protein dan karbohidrat. Karbohidratnya yang bukan. Ya. Waktu makan sembelit ini bukan. Sembelit ini di usus besar, bukan. Usus besar pembukaan sisa makanan. Oke, benar. Hepatitis itu hati. Ini bukan. Konsumsi oralit itu ketika dia diare. Usus halus penyerapan sari-sari makanan. Oke, benar. Ini yang salah. Ya. Oke, berarti yang paling tepat nomor 29 itu yang bagian A. Oke, lanjut. Nomor 30. Nomor 30 kita masuk ke soal bab zat aditif, dan psikotropika. Nah, aditif itu adalah bahan tambahan makanan. Pada nomor 30 kita cari satu persatu. Pada bungkus sebuah makanan, kemasan bertuliskan komposisi tepung terigu. Nah, tepung terigu ini adalah bahan utamanya. Minyak sayur, kecap, tartrazin, monosodium glutamat, sodium klorid, dan natrium benzoat. Nah, penguat rasa ya jelas adalah monosodium glutamat, asam atau natrium benzoat di sini sebagai pengawet. Oke, lanjut nomor 31, masih sama ya. Oke. Udah dijelaskan di atas. Pada bungkus sebuah makanan sama ya, komposisinya hampir sama. Di air karbonasi, gula pengatur keasaman, natrium benzoat, perisa, karmonisin, kuning. Berarti di sini ada pewarna. Yang pertanyaan adalah pengawet makanan. Pengawetnya adalah natrium benzoat, di atas tadi sudah dijelaskan. Oke, lanjut nomor 32 masih berkaitan dengan zat aditif. Zat aditif yang merupakan pewarna. Nah, pewarna yang mana? Natrium nitrit pewarna bukan? Bukan. Oke. Karamel? Ya, natrium biuat tadi pengawet, ya toh? Tartrazin? Ya, dia pewarna juga. Aspartam pemanis. Yang pewarna berarti 2 dan 4. 2 dan 4 adalah jawabannya yang B. Itu nomor 32. Nomor 33 berkaitan dengan psikotropika dan zat aditif. Nah, di sini yang perlu dicermati di sini adalah gejala fisik. Fisik itu berarti yang tampak dari tubuh, jadi fisiknya. Jadi ada gejala fisik, ada gejala psikis. Jadi kalau psikis itu berarti psikologinya, tingkah lakunya. Ya, itu psikis atau psikologinya. Kalau fisik itu berarti yang bisa kita lihat secara langsung atau dari bentuk tubuhnya, itu fisik. Nah, di sini langsung aja. Ini nggak usah kita lihat yang termasuk fisik itu yang mana. Murung menutup diri, berarti bukan fisik, ya kan? Ini psikologi. Agresif, ini juga bukan fisik. Tubuhnya melemah. Oke, ini masih bisa fisik. Jantungnya cepat. Oke, fisik juga. Tapi yang kita lihat di sini adalah efek depresan. Nah, kalau depresan dia menekan sistem saraf pusat sehingga
dia melemahkan tubuhnya sehingga dia lebih tenang, sehingga yaitu jantungnya melemah. Kalau jantungnya lebih cepat, itu bukan depresan, ya, itu stimulan, itu mempercepat denyut jantung. Jadi nomor 33, tubuhnya yang melemah. Oke, lanjut nomor 34. 34 di sini masih berkaitan dengan adiktif, ya. Di sini adalah aktivitas yang sesuai untuk menghindari penyalahgunaan zat adiktif. Oke, kira-kira yang mana? 34. Mampu menangkal bujukan. Oke, bisa juga mampu menangkal bujukan, menjaga keharmonisan rumah tangga. Oke, benar. Berteman dengan semua orang. Nah, ini kita harus pilih-pilih, ya kan? Pilih berteman dengan semua orang, tapi kita harus pilih-pilih. Oke ya. Kemudian mencoba semua hal yang baru. Ini nggak harus semua hal yang baru harus kita coba, ya. Meningkatkan iman takwa. Nah, kalau kita sudah iman, sudah bertakwa, kita insya Allah atau kita bisa menghindari penyalahgunaan zat adiktif. Melakukan kegiatan pengembangan diri. Oke, pengembangan diri ya berarti melakukan hal-hal yang positif. Ya, berarti yang tidak ada nomor 3 dan 4-nya. Berarti yang D. Menangkal bujukan ini juga bisa loh ya tadi ya. Belum ditandai. Oke. Nomor 35. Sesuatu zat yang membuat pemakainya merasa tenang, apatis, mengantuk, dan tidak sadar diri karena menurunnya sistem saraf pusat dan semua gerak refleks. Berarti dia menekan kerja sistem saraf pusat. Ingat, yang menekan kerja sistem saraf pusat tadi yang mana? Obat ini menyebabkan gangguan pada jantung, pembuluh darah, serta dapat mengakibatkan kematian. Nah, yang kata kunci adalah di sini. Merasa tenang, ya, membuat tenang. Kemudian dia menurunkan sistem kerja saraf pusat atau menekan kerja saraf pusat. Berarti di sini yang membuat tenang dan menekan sistem saraf pusat itu adalah depresan. Ya, di situ yang menekan sistem saraf pusat itu adalah depresan. Kalau di situ membuat istilahnya bergejolak atau semangat menggebu-gebu, nah itu stimulan. Kalau harusnya kan ya dia berhalusinasi, itu halusinogen. Nomor 36, karakter sel darah putih. Oke, nomor 36 kita masuk ke bab terakhir yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, di situ sel darah putih. Kalau bikonkav ini adalah sel darah merah. Mempunyai inti sel, oke benar. Bentuknya berubah-ubah. Bisa nggak sel darah putih itu bentuknya berubah-ubah? Benar ya. Tidak mempunyai inti sel, lah ini dari sel darah merah atau keping darah. Ya, karena tadi yang punya inti sel hanya sel darah putih aja. Mempunyai sifat diapedesis dan fagosit. Benar nggak ini? Kira-kira nomor 36. Sifatnya ini juga benar ya. Yang umurnya 120 hari. 120 hari itu sel darah merah. Berarti 1, 2, 3, dan 5. 2, 3, 5 ya. C itu ciri-ciri atau karakter sel darah putih. Kalau sel darah merah sudah ada di situ ya, keping darah, bentuknya tidak beraturan ya, fungsinya untuk pembekuan darah. Kalau sel darah keping darah atau trombosit. Oke, nomor 27. Nomor 27 ini berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang perlu kita ingat, sistem peredaran darah ada 2. Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Sistem peredaran darah besar intinya dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, ketika kita melihat gambar jantung seperti ini, ingat ketika kita membaca gambar jantung itu sebagai pencerminan. Bagian kiri ini sebagai bagian kanan. Bagian kanan ini sebagai bagian kiri dari jantung. Nah, kalau darah besar berarti ke seluruh tubuh, diedarkan atau dipompa dari bilik kiri, ya berarti bagian ini, ya.
berarti dari bilik kiri. Berarti bagian yang merah ini berarti nomor 3. Dari nomor 3 dia menuju ke nomor 2. Oke, menuju ke nomor 2. Oke, di nomor 2 dia bercabang di bagian atas maupun bagian bawah. Berarti dari nomor 2 ke nomor 1. Satunya ada 2 ya. Nah, kembali ke nomor ini, gitu. Nah, atau ini 9. Oke, nomor 9. Harusnya 8-nya itu bagian sini ya. Harusnya ya, 8-nya bagian sini. Ini kalau nomor 8-nya ini bilik kanan. Ya, harusnya serambi kanan, maksudnya serambi kanan nomor 8. Ya. Jawabannya 3 2 1 9 8. 8-nya ini harusnya yang serambi kanan, harusnya masuk melalui serambi kanan dulu baru ke bilik kanan. Berarti jawabannya yang B. Itu peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil dari nomor 8 kemudian menuju ke nomor 6 ya, nomor 6 ke paru-paru. Dari paru-paru masuk ke bilik kiri. Nah, sedangkan bagian kanan ini banyak mengandung karbon dioksida karena dari seluruh tubuh baru mau dibawa ke paru-paru, sedangkan bagian kiri ini banyak mengandung oksigen karena dari paru-paru ke mau diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu ya perbedaannya bagian kanan bagian kiri. Oke, itu peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Nomor 38. Nah, nomor 38 di sini membedakan pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Ingat, pembuluh darah vena ini adalah pembuluh darah balik. Ya, balik. Kalau balik itu berarti menuju ke jantung. Arteri ini adalah pembuluh darah nadi. Kalau nadi berarti dia meninggalkan jantung. Kita lihat dinding pembuluhnya. Oke. Dinding pembuluhnya itu tidak elastis dan tipis untuk vena. Benar atau salah? Oke, benar ya. Karena dia pembuluh darah balik, di itu tekannya tidak terlalu kuat. Sedangkan pada pembuluh arteri elastis dan tebal. Oke, ini benar juga. Aliran darahnya. Nah, tadi balik itu kan menuju ke jantung, berarti ini salah ya. Harusnya menuju kebalik ya, ini kebalik. Ini kebalik ya, balik. Letaknya, kalau balik itu dekat dengan permukaan kulit. Kalau ini agak dalam dari permukaan kulit, berarti ini bukan. Arteri dekat permukaan kulit, salah. Arteri itu yang bagian dalam, jadi harus ditekan, nah, baru terasa denyutnya. Ini kebalik juga, ya. Ini kebalik. Denyutnya sekarang, vena tidak terasa, oke benar. Arteri terasa, oke benar. Berarti jawabannya yang 1 dan 4. 1 dan 4 adalah yang B. Itu perbedaan pembuluh darah. Oke, masuk nomor 39. Di sini penyakit yang terjadi di sistem peredaran darah kita. Kalau penyakit ada banyak sekali ya di sistem peredaran darah. Dari tekanan darah yang sering dialami, ada tekanan darah tinggi, ada tekanan darah rendah. Kemudian ada jantung koroner. Jantung koroner itu karena darah itu banyak mengandung lemak dan terjadi penyempitan di pembuluh darah. Jadi pengendapan lemak di pembuluh darah. Kemudian ada yang namanya sel darah putih, itu lebih banyak daripada sel darah merah. Nah, di sini ini nomor 39 ini. Jadi sel darah putih itu diproduksi terlalu banyak. Nah, ini namanya kalau sel darah putih kan nama lainnya adalah leukosit. Kalau sel darah putih lebih banyak berarti dia ya, leukemia. Jadi penyakitnya namanya leukemia. Kalau hemofilia itu darah yang sukar membeku. Ya. Jadi tentang pembekuan darah. Jadi darahnya sukar membeku. Ini karena kurang vitamin K. Anemia kurang
darah merah. Biasanya karena kurangnya zat besi. Hipertensi tekanan darah tinggi itu hipertensi. Oke, itu nomor 39. Lanjut nomor 40. Oke, nomor 40. Nah, di sini adalah proses pembekuan darah. Jadi ketika proses pembekuan darah itu ketika kita terluka misalnya bacok, misalnya terkena pisau misalnya. Nah, ketika terkena pisau kan otomatis pembuluh darahnya pecah, trombositnya pecah. Nah, ketika trombosit pecah itu dia mengeluarkan yang namanya trombokinase. Nah, ketika trombokinase dia mengeluarkan yang namanya hormon antihemofiliya dan mengubah protombin. Protombinnya itu mengeluarkan protombin, diubah oleh bantuan vitamin K dan kalsium menjadi trombin. Trombin mengeluarkan yang namanya fibrinogen. Fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Berarti yang X ini adalah trombokinase. Ya, trombosit mengeluarkan trombokinase. Trombin mengeluarkan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Berarti nomor 40 ini jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, sudah selesai ya. Oke, berarti itu tadi pembahasan dari soal PHS dari bagian pertama sampai bagian kedua ini di bagian terakhir ya. Semoga PHS kali ini kalian mendapatkan hasil yang memuaskan, mendapatkan nilai yang kalian inginkan dan seperti yang kalian harapkan. Oke. Jika ada pertanyaan atau ada bagian yang perlu kalian tanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar, bisa nanti kita bahas bareng-bareng atau kita diskusikan bareng-bareng. Oke, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan selamat menjalankan penilaian akhir semester. Oke, sampai jumpa. Belajar IPA mudah bersama Guru Hebat. Jangan lupa like, share, and subscribe.